Halo teman-teman, nah kali ini di hadapan kita ada Noporapid 5 kali 3 ml flex pen insulin aspart 100 U per mililiter. Jadi ada 3 mililiter ya. Solution for injection in pre-filled pen. Jadi di sini berisi larutan injeksi yang digunakan ya menggunakan pen nanti subkutan atau intravenous penggunaannya. Kita lihat di sini needle are not include. Jadi needle-nya terpisah dalam pembeliannya. Jadi beli terpisah. Nah, kemudian kita lihat di sini 1 ml contain 100 U, kemudian 3,5 mg of insulin aspart, glycol, phenol, metacresol, zinc, klorida, disodium fosfat, dihidrat, sodium klorid, kemudian hidroklorid asid atau sodium hidroksid for pH adjustment. Jadi untuk menyesuaikan pH dan water for injection. Oke ya, di sini harganya kisarannya 170.300 sampai 230.400 per pennya. Nah, pennya seperti ini ya, kira-kira teman-teman bisa melihat ya. Pennya di sini kemudian tinggal dibuka, nanti bagian ujungnya ini tinggal teman-teman pasang jarumnya. Ini ada jarumnya ya, jarumnya tinggal buka, pasang, maka terpasanglah posisinya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal memutar di bagian sini unitnya ya, penggunaannya berapa unit. Rata-rata nanti tinggal 10 mungkin sampai 20 unit. Nah, Noporapid Flex Pen ini merupakan sediaan yang mengandung insulin aspart yang termasuk dalam golongan insulin analog kerja cepat, rapid acting. Insulin ini digunakan untuk pengobatan pada diabetes mellitus. Noporapid akan mulai untuk menurunkan gula darah 10 sampai 20 menit setelah disuntikan ke dalam tubuh. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Pembelian obat ini memerlukan edukasi terkait penggunaan atau pengkonsumsian obat tepat dan aman yang akan dikenakan ya. Lalu di sini indikasi umumnya ya, ini untuk pengobatan atau terapi pada penderita diabetes mellitus untuk menormalkan gula darah yang mungkin tinggi ya pada kasus hiperglikemia. Nah, komposisinya per mililiter insulin aspart 100 IU ya. Jadi di sini untuk dosis penggunaannya obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dosis bersifat individual, injeksi subkutan. Dosis lazimnya 0,5 sampai 1 IU per kilogram berat badan. Aturan pakainya ya, injeksi secara subkutan. Artinya nanti di kulit ya. Nah, di bawah kulit. Disuntikan segera sebelum atau setelah makan. Nah, perhatian di sini ya. Sebelum digunakan, periksa kembali label untuk memastikan insulin yang tepat. Selalu gunakan jarum baru setiap penyuntikan untuk menghindari kontaminasi. Kemudian, sebaiknya dilakukan rotasi atau penggantian lokasi pemberian injeksi secara rutin untuk mengurangi atau mencegah reaksi yang tidak diinginkan. Jadi dipindahkan kulit yang mana nanti ya. Misalnya di bagian lengan atau di bagian perut atau di bagian yang lain. Kemudian lagi dosis yang tidak adekuat atau penghentian pengobatan terutama pada diabetes tipe 1 dapat menyebabkan hiperglikemia dan ketoasidosis diabetikum. Jadi sini yang dosisnya tidak tepat atau penghentian segera ini bisa menyebabkan naik ya. Penyakit yang menyertai terutama infeksi dan kondisi demam biasanya meningkatkan kebutuhan insulin pasien. Pada penyakit ginjal, hati atau yang mempengaruhi kelenjar adrenal, hipofisis, atau tiroid dapat memerlukan perubahan dosis insulin.
Lanjut lagi ya, pengurangan jadwal makan atau latihan fisik yang berat tidak diperhitungkan dapat menyebabkan hipoglikemi. Sebab akibat dari hipoglikemia, kemampuan pasien untuk mengemudi atau menjalankan mesin dapat terganggu. Nah, kemudian lagi, pasien harus berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan perjalanan di antara zona waktu yang berbeda. Nah, kemudian lagi di sini perhatian yaitu kasus gagal jantung kongestif telah dilaporkan ketika thiazolidin dionase digunakan dalam kombinasi dengan insulin. Thiazolidin dionase itu harus dihentikan jika terjadi gejala penurunan fungsi jantung. Belum ada studi penggunaan pada anak-anak usia di bawah 2 tahun ya penggunaannya ini. Pemindahan ke jenis atau merek insulin lain harus dilakukan di bawah pengawasan medis atau dokter. Nah, lalu pindah kita ke kontraindikasinya. Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang mengalami hipoglikemia. Jadi kadar gula darahnya rendah ya. Ya di bawah normal, misalnya di bawah dari 70. Ya apalagi hipoglikemia berat itu hati-hati karena mungkin bisa menyebabkan pasiennya koma nanti ya. Atau pada kasus alergi atau hipersensitif terhadap komponen obat ini. Sementara untuk efek samping, pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping mungkin bisa saja terjadi pada penggunanya itu yaitu apa? Hipoglikemia, kemudian reaksi anafilaksis. Mungkin saja ada terjadi ya mungkin berupa mungkin ada bengkak lokal ya mungkin bisa saja terjadi pada beberapa individu yang berbeda. Jadi obat ini golongan keras ya di sini karena ada di sini warna merah K ya dalam lingkaran ya. Jadi hati-hati penggunaannya. Kemudian lagi di dalam satu dus ini ada isi 5. Nah ini kebetulan satu ya sudah digunakan sebanyak 4. Nah kira-kira itu saja ya teman-teman. Untuk di sini ada lagi tambahan keep out the sign and reach of children. Jadi di sini jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian baca petunjuk brosur sebelum digunakan. Jadi di sini digunakan bila larutannya jernih dan tidak berwarna. Nah penggunaannya ini bersifat personal, individu tidak boleh bersama dengan yang lain. Jadi kalau satu pen ini untuk satu orang. Jadi sebelum digunakan ya, di sini simpan pada refrigerator 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi penyimpanannya di suhu kulkas. Dari use di sini use Poiden di sini 4 minggu penggunaannya. Store di bawah 30. Jadi disimpan di bawah 30 derajat Celcius, bisa juga disimpan dalam refrigerator, dalam kulkas 2 sampai 8 derajat Celcius. Tapi jangan dibekukan di freezer. Hindarkan dari sinar matahari langsung dan pastinya hati-hati di sini masalah jarumnya, sterilitas jarum penting. Jangan sampai terjadi penularan antar individu yang mengalami penyakit. Jadi hati-hati karena ada yang hepatitis B bisa saja menularkan ke yang lain bila menggunakan bersama. Head per dos ini isi FlexiPen harganya 1,129 ya sekitar 1,129 juta ya 1,1 juta 546. Jadi kalau dibagi 5 nanti harganya harga per satu pennya. Nah ya kira-kira itu saja teman-teman mengenai Novorapid FlexPen 3 ml dan penggunaannya nanti mengacu pada kadar gula darah. Jadi kadar gula darah dulu diperiksa sebelum menyuntik penggunaannya ini karena kalau tidak mengikuti maka risikonya nanti
akan terjadi hipoglikemi bila kelebihan dosis. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.